mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Mari kita saat ini rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita angkat hati kita di hadapan Raja yang agung dan mulia. Tuhan Yesus, Raja yang agung dan mulia, Juru Selamat kami yang hidup. Penebus kami, membayar dosa kami. Engkau yang telah mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kami dan membayar hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak dapat kami balas sampai akhir hidup kami mungkin. Namun kami percaya bahwa kasih-Mu adalah kasih yang tanpa balas. Kasih-Mu bukan kasih yang menuntut. Namun kami percaya bahwa kasih-Mu adalah kasih agape, unconditional love untuk kami. Dan biarlah saat ini juga kami mau belajar untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Engkau akan melakukan bagian-Mu dengan setia. Dan biarlah saat ini kami belajar bagaimana kami melakukan bagian kami di dalam proses hidup kami ini. Sedari awal Engkau memilih kami sampai Engkau memuliakan kami. Roh Kudus Engkau mengalir di tempat ini, urapi kami, urapi setiap yang mendengarkan acara kami ini. Dan kami percaya ketika Engkau bekerja, maka setiap perkataan kami akan memberi dampak kepada setiap kehidupan orang yang mendengarkan dan menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus biar Engkau bekerja, Engkau mengalir dengan luar biasa. Dan kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih buat segalanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, setelah di bagian yang pertama dari seri The Apprentice kita bulan ini, kita belajar bagaimana kita dapat mempersiapkan hati kita sebagai satu tanah yang subur. Suatu bagian yang kita bisa lakukan karena seperti yang saya bilang bahwa firman Tuhan itu tetap, firman Tuhan itu sama. Yang membedakan adalah bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kondisi tanah di dalam hati kita. Lalu di bagian yang kedua kita belajar bagaimana kita bisa menjadi pembeda. Bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dapat menjadi orang-orang yang berbeda di antara orang-orang dunia ini. Seperti gandum dan lalang. Dan bagaimana kita yang mungkin dulunya adalah seperti biji sesawi yang kecil. Namun ketika kita mematikan diri kita, kita bisa tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan memberi dampak bagi hidup orang lain. Kita belajar di bagian yang kedua. Dan di bagian yang terakhir dari seri kita di The Apprentice ini, kita akan belajar bagaimana ternyata di dalam bacaan kedua kita minggu ini yang diambil dari Roma 8 ayat 29 sampai 30, kita belajar, kita mengetahui bahwa kita semua yang berjalan dalam rencana Tuhan, rencana Allah,
ternyata kita itu adalah dipilih dan ditentukan dari semula. Jadi kita semua itu bukan kita yang memilih untuk ikut Tuhan, bukan kita yang memilih untuk masuk dalam rencana Tuhan, namun ternyata Tuhanlah yang memilih kita. Seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes bahwa Tuhan Yesus berkata, "It is not you who choose me, but it is I who choose you." Dan kata-kata itu juga adalah merupakan kata-kata yang membuat pada akhirnya saya menerima panggilan saya untuk menggembalakan komunitas ini di YGF. Dan ternyata di ayat tersebut dari Roma 8 ayat 29-30, proses itu atau perjalanan itu nggak hanya berhenti dari cuman sekedar pertama dipilih atau ditentukan. Tapi ternyata pada akhirnya ketika kita mencapai keserupaan dengan Kristus, maka kita akan dimuliakan. Jadi ujungnya adalah kita akan dimuliakannya, huruf besar berarti dimuliakan bukan oleh diri kita sendiri, bukan atas usaha kita sendiri, tapi kita dimuliakan karena dan oleh hanya karena Tuhan sendiri. Dan ternyata di dalam ayat tersebut ada proses dari appointed, dari dipilih, ditentukan, atau judul kita hari ini mark, you are marked, sampai kita dimuliakan, honored. Dan proses itu yang kita sebut sebagai the apprentice atau magang. Jadi ceritanya di dalam proses itu kita tuh kayak magang, belajar, being a disciple dari Tuhan Yesus. Kita menjadi seperti kayak orang yang mau belajar ketika praktek. Ya, magang di apprentice itu belajar dari seorang yang memiliki pengalaman lebih atau kemampuan lebih, dan kita mau mengejar serupa seperti apa yang kita tokoh atau orang yang kita belajar. Dan tahu nggak teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu nggak cari pengikut. Jesus is not looking for a follower. Jesus is looking for a disciple. Karena ketika Tuhan Yesus naik, dia bilang pergi dan baptislah semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadikanlah mereka muridku. Jadi Tuhan Yesus gak bilang jadikanlah mereka pengikutku. Tuhan Yesus bilang jadikanlah mereka muridku. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, but we just only follow, gak ada di dalam ceritanya Yesus. So we have to be a disciple. Dan proses menjadi murid itu ternyata ada step-stepnya. Ada tahapan-tahapannya. Dan yang pertama seperti kita baca di kitab Roma, yang pertama itu dimulai dari appointed. Kita dipilih, kita ditunjuk. Dan biasanya proses appointed ini terjadi di dalam satu keadaan yang private. So we were appointed in private. Gak pernah saya baca dan saya alami sendiri bahwa proses penunjukan dan pemilihan ini terjadi lewat orang lain. Saya gak pernah baca. Dan biasanya Tuhan ketika memilih kita dan menunjuk kita, menentukan kita, dia akan berbicara kepada kita secara pribadi. Waktu pertama saya menerima dan memulai kegerakan YGF ini, saya menerimanya di dalam kamar sendiri. Di dalam doa, saya ketika berdoa tiba-tiba Tuhan berkata di dalam hati saya bahwa harus ada pendobrakan di dalam gereja Katolik, harus ada kegerakan di dalam gereja Katolik, dan Tuhan mengatakan you have to start. Dan itu bicara sama saya secara pribadi. Dan tentu ada alasannya Tuhan menunjuk atau berbicara appointed in private. God intentionally approve us in private because He wants to protect us when our dream or prophecy is still an infant. Jadi biasanya waktu kita appointed, mimpi-mimpi, prophecy, nubuatan itu masih kayak bayi, masih baru pertama. Ya baru muncul. Dan Tuhan sengaja lakukan itu secara private karena biasanya ketika hal itu menjadi masih dalam bentuk bayi, itu biasanya sangat rentan. Misalnya, kalau misalnya pada saat itu saya bilang keluar dan saya bilang bahwa you know what, saya dapat waktu saya berdoa Tuhan bilang saya mau memulai kegerakan anak muda, saya mau mengembalakan, menjadi seorang gembala.
Mungkin pada saat itu orang-orang di sekitar kita bilang gini, what? Mana mungkin lu yang bekas pengguna narkoba, yang bekas lu kecanduan pornografi, lu mau jadi ngegembalain anak muda? Gak mungkin. Karena seringkali orang-orang di sekitar kita itu seringkali mematikan mimpi kita atau mematikan apa yang menjadi nubuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga tentu ada maksud dari Tuhan sendiri ketika Dia menunjuk kita dan memilih kita secara pribadi. Dan ketika Tuhan memilih kita secara pribadi, kita nggak langsung waktu Tuhan bilang sama saya kamu harus memulai atau menjadi seorang gembala, saya nggak langsung keluar dan langsung jadi seorang gembala. Dan ketika Tuhan berbicara kepada saya, sama seperti Tuhan berbicara dan menunjuk Daud pada waktu itu, apa yang dilakukan adalah Tuhan menyuruh Daud kembali ke ladang. Artinya bahwa Tuhan menyuruh kita untuk kembali ke kehidupan nyata kita. Dan itulah yang saya alami waktu saya berdoa dan Tuhan bilang bahwa Tuhan menunjuk dan saya kembali kepada kehidupan nyata saya dan saya dihadapkan dengan perceraian. Ketika saya memulai gerakan YGF ini, saya dihadapkan dengan perceraian. Dan istri saya waktu itu memberikan pilihan kepada saya, apakah kamu mau melanjutkan YGF ini atau kamu mau bercerai. Jadi ternyata nggak langsung nyampe, Tuhan balikin lagi. Dan proses itu dinamakan anointed. Proses anointed diurapi through your real life. Kenapa Tuhan ngebalikin kita ke kehidupan nyata? Karena Tuhan mau mengasah skill kita. Tuhan mau memproses kita untuk kita bisa siap menghasilkan. Dan bicara tentang anointing atau anointed, kita biasanya mengimajinasikan atau merepresentasikan dengan minyak, ya kan? Minyak urapan, gitu ya. Dan minyak urapan itu bahan dasarnya itu adalah olive oil, ya, minyak olive. Dan kalau kita lihat bahwa kalau olive itu hanya bentuknya buah, dia fungsi dan gunanya itu terbatas. Mungkin cuma jadi asinan gitu ya. Tapi ketika dia diproses menjadi olive oil dan dia bisa digunakan sebagai obat-obatan, dia bisa digunakan sebagai lamp fuel, lalu sabun, skincare, dan mungkin sekarang digunakan untuk memasak. Jadi ternyata gunanya, fungsinya itu lebih banyak ketika dia melalui suatu proses. Dan waktu saya research bagaimana olive ini, satu buah olive ini diproses menjadi olive oil, ternyata prosesnya itu meliputi dicuci, artinya dibersihkan. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibersihkan oleh darah Yesus, kita menjadi putih seputih bulu domba, darinya merah seperti kirmisi. Lalu setelah kita dibersihkan, proses selanjutnya dari proses pembuatan olive oil itu adalah dihancurkan, crushing. Jadi buah-buah pohon olive ini, fruit ini dia bijinya dia di crushing. Lalu setelah di crushing yang kedua di grinding, dihaluskan. Dan ketika setelah dihaluskan terakhir di pressing, ditekan. Kenapa? Karena ketika proses pressing itu penekanan, minyaknya keluar. Dan ketika minyaknya keluar, kita punya fungsi, kita punya manfaat yang lebih banyak daripada cuman sekedar buah yang mentah. Dan kalau kita lihat prosesnya yang begitu, wah kayaknya ngebayanginnya berat banget. Dan kita seringkali bertanya, kenapa Tuhan kok gue diproses begini Tuhan? Tuhan kenapa kok kayaknya berat-berat amat Tuhan? Kenapa kok katanya gue mau jadi gembala, katanya gue mau jadi pemimpin pujian yang luar biasa. Kenapa kok gue masih begini, keluarga gue masih begini? Kenapa gue nggak mana janji lu? Nah, ternyata Tuhan memproses kita dulu supaya ketika kita selesai diproses, kita punya manfaat dan fungsi yang lebih banyak daripada sekedar kita pertama kali ditemukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu obedience, ketaatan kita menjadi sangat penting.
Dan seringkali kita bertanya-tanya, apa sih rencana Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Proverbs 3, Amsal 3 ayat 5 katakan, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bergantung pada pengertianmu. Tuhan gak butuh rencanamu. Karena dia udah punya rencana yang luar biasa buat hidup kita. Yang Tuhan butuh adalah posture of your heart. Yang Tuhan butuh adalah posisi hati kita, ketaatan kita untuk kita berjalan. Itu yang Tuhan butuh. Dan ketika kita melewati proses itu dan dirasa bahwa proses itu sudah lewat, dan saya pun ketika waktu itu sudah diproses dan ternyata keluarga saya dipulihkan, dan terlebih dulu tentu saya dulu yang dipulihkan. Dan God sharpen our skill so that we can solve to a problem that He will send to you. Dan tahukah saudara, ketika proses itu berjalan, Tuhan merasa kita udah siap, Tuhan kirimkan masalah. Kita menjadi problem solver. Lalu step yang selanjutnya adalah solve the problem. Dan waktu saya memulai, Tuhan kirimkan satu orang yang saya nggak suka. Ketika saya ketemu orang ini, dan inilah menjadi domba saya yang pertama. Dan ketika saya ketemu orang ini, semua orang udah tahu ceritanya, namanya Reza. Saya berharap ketika ketemu dan lihat kelakuannya, saya berharap ketika di akhir pertemuan dia nggak pernah nanya saya. Dia nggak pernah minta telepon saya. And you know what? At the end of the meeting, he asked my number. Dan ternyata hubungan berlanjut dan dia punya masalah yang sama dengan saya dulu, yaitu narkoba, seks. Dan dia juga punya masalah yang hampir mirip dengan saya di keluarga, punya luka dengan papanya, orang tuanya. Dan ternyata keluarganya berantakan, mamanya punya pasangan lagi, papanya punya pasangan lagi. Dan waktu dia ketemu saya dan dia sharing setiap hari, ternyata dia melihat satu nilai yang berbeda, yang dia sampai bilang, kok gua gak pernah lihat yang seperti ini di keluarga gua ya? Gitu. Dan pada satu kali dia akhirnya memutuskan untuk bertobat. You know what, brothers and sisters? Opportunity is wrapped in obedience. Kesempatan seringkali dibungkus di dalam ketaatan. Waktu kita nggak taat, mungkin kita nggak akan dapetin opportunity itu. Kalau saya waktu itu nggak taat, saya nggak pernah bisa punya kesempatan untuk benar-benar belajar menjadi seorang gembala dan ada di sini hari ini. Karena kemampuan yang paling utama dari seorang gembala adalah mendengarkan. Dan saya sangat lemah karena saya orangnya suka bicara. Jadi waktu pertama Tuhan ajarkan kepada saya bagaimana untuk mendengar. Dan melalui Resa, saya belajar untuk mendengar. Karena dia setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dia ngoceh terus. Jadi kalau saya tanggepin, bisa selesainya jam 1 malam. Jadi lebih baik saya gak tanggepin. Jadi saya dengerin aja gitu ya. Tapi lewat itu ternyata saya punya kesempatan untuk mengubahkan hidup orang. Dan lewat dia, ketika dia mengubahkan hidup orang, dia cerita sama teman-temannya. Dia bilang, sampai satu kali dia di Jakarta, dia panggil saya di depan audience. Ada satu orang yang mengubahkan hidup saya di tempat ini, dan orangnya ada di tempat ini. Orang ini telah mengubahkan hidup saya. Dari seorang pecandu narkoba, dari seorang pecandu seks, dari seorang bandar judi, dari seorang anak yang broken home, menjadi pemimpin kegerakan anak muda di Jakarta saat ini. And you know what? Obedience is it's not about the other person. Ketaatan itu bukan tentang orang lain. Tapi ketaatan itu tentang bagaimana Tuhan bisa mendapatkan hati kita. Jadi ketika kita taat itu bukan ketika Tuhan suruh, you have to go there. Kamu harus jangkau orang itu. Beberapa kali di dalam perjalanan pelayanan saya dihadapkan dengan orang-orang yang gak saya sukai. Dan beberapa kali saya bilang, kayaknya saya gak akan touch deh orang ini. Saya bilang sama istri saya gak akan touch.
Tapi ketika berdoa Tuhan bilang, sebelum aku menyuruh orang itu pergi dari hadapanmu, kamu tidak boleh membuang. Jadi kamu harus hadapi. Jadi akhirnya saya menghadapi orang itu dan ternyata orang itu bisa diubahkan. Dan bagi Tuhan bukan tentang perubahan orang itu. Bagi Tuhan yang terlebih penting adalah bagaimana dia bisa mendapatkan hati saya. That's what's more important to God. Dan ketika kita taat berjalan dalam ketaatan, ada satu waktu kita akan mulai diangkat. Proses selanjutnya, we will be elevated, diangkat. Dan kita akan diangkat, elevated through obstacles. Kadang teman-teman, obstacles atau halangan, rintangan dan opportunity is almost the same. Hampir sama depending on who's on your side. Teman-teman mungkin ingat cerita tentang 12 mata-mata di Israel. Ada 12 mata-mata disuruh lihat dan ternyata ketika mereka melihat 10 orang bilang, wah ada raksasa, ada ini, ada itu. Tapi dua orang melihat yaitu Yosua dan Kaleb. Dia bilang bahwa wow saya melihat tanah yang luar biasa. Saya melihat tanah yang subur. Saya melihat daerah yang luar biasa. Ya ada hambatannya. Tapi saya percaya Tuhan beserta kita. Dan kita akan melewati semua, mengalahkan semua raksasa. Dan kita akan masuk ke dalam tanah yang subur itu. We step forward to an obstacles because we know who's on our side. Kita maju ke depan, melangkah, berjalan, melewati rintangan itu karena kita tahu siapa yang ada di pihak kita. And if God is with us, who can be against us? God wants to teach us something behind every obstacles. Tuhan mau mengajarkan kepada kita sesuatu di balik dari setiap rintangan. Namun seringkali ketika kita melihat rintangan, kita udah mundur duluan. Kita fokus sama rintangannya yang besar, kita lupa sama Allah kita yang besar. Dan you know what? There's always the blessing behind the door. Waktu saya mengerti makna itu, ketika saya melihat ada rintangan, saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Aku percaya Engkau bersama dengan aku dan aku bisa belajar dari rintangan ini. Dan ketika aku melewati rintangan ini, aku percaya aku akan diangkat. Dan waktu Daud mengalahkan Goliat. Waktu Daud mengalahkan Goliat. Setelah itu Daud diangkat. Banyak orang mulai bilang bahwa Daud lebih hebat daripada Saul. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi rintangan itu? Just be who you are. Banyak dari kita berusaha menjadi seperti orang lain. Kita lihat, oh dia bisa seperti itu. Kita mau coba jadi seperti itu. Ataupun kita gereja komunitas, kita lihat, oh gereja itu kayaknya berhasil bikin itu. Lalu kita ikut-ikutan bikin. No. God doesn't expect us to be what we aren't to defeat the obstacles. Tuhan gak pernah berharap kita menjadi yang bukan kita untuk mengalahkan rintangan. Tuhan akan menggunakan kita seperti kita apa adanya. Waktu Daud mau mengalahkan Goliat, menghadapi Goliat. Lalu Daud dipasang baju zirah Saul. Saul berusaha menjadikan Daud seperti dirinya. Tapi Daud, no, saya nggak mau. Daud jadi dirinya sendiri, dia seorang gembala, dia tahu, dia ambil batu dari sungai dan dia bawa ke tepel sebagai senjata ketika dia menjadi gembala dan menggembalakan domba. So Daud become who he is. Dan dengan Daud berjalan menjadi dirinya sendiri, Daud mengalahkan rintangan. Jadi Tuhan gak pernah mau kita jadi orang lain. Tuhan gak pernah mau kita dan jangan pernah kita mau jadi sama dengan orang lain ataupun meniru orang lain. Karena Tuhan akan menggunakan kita seperti apa adanya kita. Because we are unique, we are special and God will use us in our uniqueness. Dan ketika kita melewati
rintangan demi rintangan, satu kali Tuhan akan angkat muliakan kita. We will be honored by God. Siapa yang memuliakan Daud? Apakah Daud sendiri? Daud gak pernah ngomong apa-apa loh. Waktu dia menang perang, Tuhan berserta dia, menang perang. Lalu ketika dia pulang, ada orang bilang Daud mengalahkan 10.000, Saul 1.000. Tuhan angkat Daud, Tuhan muliakan Daud. Dan di dalam Ulangan 28 ayat 13 katakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Perhatikan kata Tuhan akan mengangkat engkau. Bukan kita yang mengangkat diri kita sendiri. Bukan kita yang memuliakan diri kita sendiri. But God that will lift you up. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu kita bergerak dengan setia, berjalan melakukan setiap rencana Tuhan dengan setia, maka kita gak perlu cari posisi. Karena Tuhan yang akan kirimkan posisi itu buat Anda, buat kita. Tuhan yang akan angkat, kita gak perlu angkat. Kita gak perlu promosi, Daud gak perlu promosi, saya udah ngalahin banyak orang. No, God will promote you. Karena ketika Tuhan mengangkat kita, maka itu akan jadi permanen, abadi. Tapi waktu kita mengangkat diri kita, kita akan menjadi seperti lalang yang naik ke atas. Dan bukan seperti gandum yang berisi yang makin lama makin turun. Punya humble and humility. Dan pada akhirnya ketika kita mencapai keserupaan dengan Kristus, kita akan dimuliakan. Dan pada akhirnya ketika kita selesai serupa dengan Kristus dan kita memiliki kemuliaan yang sama, maka kita dapat pulang kembali ke rumah Bapa dalam keserupaan dengan Kristus dan dimuliakan di kehidupan kita setelah di sini. Mungkin teman-teman tadi udah lihat, aduh prosesnya panjang banget, prosesnya berat banget. Gimana saya bisa lakuin itu, gimana saya kuat? Saya akan menutup sermon saya, talk saya hari ini dengan satu ayat yang sebetulnya adalah ayat sebelumnya dari ayat yang kita bahas di bacaan kedua hari ini, yaitu diambil dari Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. You know what, brothers and sisters? God will involve in every process to those who are marked. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bukan setengah-setengah, bukan sebagian. Segala sesuatu, semua yang terjadi di dalam hidup kita, God will involve. Ketika kita terpanggil berjalan dalam rencana Tuhan, kita setia bahwa Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. For our goodness. Dan saya alami itu di dalam setiap langkah hidup saya. Suatu hal-hal yang tidak pernah terpikirkan Tuhan jaga sampai hari ini. Suatu hal yang kadang-kadang saya gak kepikir. Tapi ternyata wow. Bahkan untuk hal-hal yang kecil yang kita pikir, kok Tuhan mau ngurusin sampai sekecil ini ya. Liburan Tuhan urusin, Tuhan beri, Tuhan atur semuanya. Yang kita pikir masa liburan aja Tuhan atur ya, masa liburan aja Tuhan mau repot gitu ngurusnya. No. Tuhan bilang di Roma 8 ayat 28 janjinya tertulis bahwa Dia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu. So in every detail of our process. Sebenarnya gak ada yang perlu kita takuti. Because when we believe on His promise, He will involve in every process of our life. You will never walk alone because
He will walk with us through the storms, through the process. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita akhiri. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia berjalan bersama dengan kami. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami. Engkau telah belikan kepada kami suatu privilege, kehormatan. Untuk kami boleh berjalan turut dalam setiap rencana-Mu. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagi setiap orang yang mengasihi-Mu dan terpanggil untuk jalan dalam rencana-Mu. Biarlah janjimu itu boleh masuk ke dalam hati kami dan menguatkan setiap kami yang saat ini ada di dalam proses. Ketika kami telah dipilih, ketika kami telah ditentukan dan kami masuk di dalam proses pembentukan anointing kami. Anointed. Biarlah kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam proses. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang Kau kerjakan, Kau punya rencana yang luar biasa. Bahwa akan ada masa depan dan harapan bagi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Namun Kau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati setiap badai, setiap rintangan. Dan pada akhirnya kami akan mencapai tujuan yang sudah Engkau tentukan bagi kami. Dan kami percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimuliakan bersama dengan Engkau di rumah Bapa di surga. Terima kasih Yesus buat hari ini yang begitu luar biasa. Kami naikkan segala pujian dan ucapan syukur kami. Biarlah Engkau senang oleh setiap perbuatan kami, setiap pikiran kami, dan setiap apa yang ada di dalam hati kami. Seluruh hormat, pujian, dan syukur kami serahkan hanya bagimu Yesus di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.